Coba saudara bayangkan sebentar. Malam ini Anda tidur seperti biasa. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada berita bagus yang datang, bahkan mungkin Anda tidur dengan pikiran yang penuh, membawa kekhawatiran tentang tagihan yang belum terbayar, usaha yang belum berkembang, atau masalah yang belum ketemu jalan keluarnya. Tapi, keesokan paginya, ketika Anda membuka pintu rumah, ada seseorang yang sudah berdiri di sana. Wajahnya tenang, tangannya membawa sebuah koper besar. Lalu ia berkata pelan, "Ini titipan rezeki untukmu, 100 miliar. Gunakan dengan penuh rasa syukur." Apa yang Anda rasakan? Kaget? Pasti. Menangis bahagia? Hampir pasti. Langsung sujud syukur di ambang pintu? Bisa jadi. Tapi saudaraku yang dimuliakan Allah, tahukah Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik seluruh langit dan bumi, Sang penguasa seluruh perbendaharaan yang ada di alam semesta ini, memiliki kemampuan yang jauh melampaui itu semua. Jangankan 100 miliar, seluruh kekayaan yang pernah ada di muka bumi ini, sejak zaman Nabi Adam hingga kiamat kelak, tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, Allah bisa mengantarkan rezeki itu kepada kita dengan cara yang bahkan tidak pernah masuk ke dalam pikiran kita. Bukan hanya berupa uang, tapi dalam bentuk kesehatan yang selama ini kita sepelekan, dalam bentuk ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun, dalam bentuk pintu usaha yang tiba-tiba terbuka, dalam bentuk hutang yang lunas dari arah yang tidak kita sangka, dalam bentuk anak-anak yang sehat, cerdas, dan tumbuh menjadi penyejuk mata kita, dalam bentuk solusi dari masalah yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun terasa buntu. Dan semua itu, saudaraku, bisa dimulai dari sebuah amalan yang sangat ringan, amalan yang sering kita lewatkan begitu saja setiap pagi karena kita terlalu sibuk, terlalu berburu-buru, atau mungkin kita sudah terlalu lama meremehkannya. Amalan itu adalah sholat duha. Sholat yang hanya 2 rakaat, yang hanya membutuhkan 7 hingga 10 menit dari waktu kita, tapi yang bisa mengubah jalan hari kita, bahkan jalan hidup kita, dengan izin Allah. Maka, jangan pergi dulu. Duduklah, dan mari kita renungi bersama rahasia besar yang tersimpan di balik sholat sederhana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Saudaraku, sahabat-sahabat channel renungan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah yang masih berkenan memberikan kita nikmat yang paling berharga hari ini. Nikmat masih bernyawa, nikmat masih bisa bernafas, nikmat masih bisa melihat, mendengar, dan merasakan keindahan hari yang Allah hadirkan untuk kita. Betapa seringnya kita lupa bahwa pagi ini bukan sesuatu yang bisa kita pastikan kemarin malam. Berapa banyak orang yang tidur tadi malam dan tidak pernah membuka mata lagi. Berapa banyak keluarga yang pagi ini harus berduka karena anggota keluarga mereka tidak bisa menikmati pagi yang sama. Tapi kita masih di sini, kita masih diberi kesempatan, dan itu, saudaraku, adalah rezeki yang paling besar yang sering kita abaikan. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita, kekasih Allah, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berjuang dengan segenap jiwa dan raganya untuk menyampaikan risalah Islam kepada kita. Beliau yang tidak pernah sedetik pun berhenti memikirkan umatnya, bahkan hingga nafas terakhirnya. Beliau yang doanya di akhir hayat adalah untuk kita, ummati, ummati, umatku, umatku. Mari kita balas kerinduan beliau dengan memperbanyak solawat kepada beliau. Silahkan ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat yang kita lantunkan hari ini, Allah jadikan kita termasuk golongan yang diakui, yang dicintai, dan yang kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari yang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Saudaraku, sebelum kita melangkah lebih dalam, ada satu hal sederhana yang ingin saya sampaikan.
Kalau selama ini sahabat belum menjadi bagian dari keluarga besar renungan, inilah momen yang tepat. Tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap video terbaru yang kami hadirkan langsung sampai ke layar sahabat. Jangan lupa juga tekan tombol like pada video ini, karena dengan satu klik kecil itu, sahabat sudah membantu kami menjangkau lebih banyak saudara kita yang mungkin sedang sangat membutuhkan renungan seperti ini. Dan kalau ada seseorang yang terlintas di pikiran sahabat saat ini, seseorang yang sahabat rasa membutuhkan video ini, tolong bagikan kepada mereka. Siapa tahu, video ini adalah jawaban dari doa yang sudah lama mereka panjatkan. Semoga setiap kebaikan yang sahabat sebarkan kembali menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin. Saudaraku, yang saya cintai karena Allah, izinkan saya bertanya sesuatu yang mungkin agak dalam, tapi saya yakin banyak di antara kita yang merasakan hal yang sama. Pernahkah Anda merasa bahwa sudah melakukan segalanya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Sudah bangun pagi-pagi, sudah bekerja keras, sudah berhemat, sudah berdoa, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja ada sesuatu yang terasa kurang, tetap saja ada yang terasa berat, tetap saja ada yang terasa tidak cukup. Pernahkah hati kecil Anda berbisik, "Ya Allah, sampai kapan ini akan berakhir?" Kalau pernah, saudaraku, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Jutaan hamba Allah di seluruh penjuru bumi ini merasakan hal yang sama. Bahkan para sahabat Nabi pun pernah mengalami masa-masa sempit yang membuat hati terasa remuk. Bahkan Nabi Ibrahim pernah diuji sedemikian berat. Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf diuji dengan pengkhianatan dan penjara. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah ada, pernah merasakan lapar hingga mengikatkan batu di perutnya untuk menahan rasa sakit. Ujian bukan tanda bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Justru sebaliknya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Perhatikan, Allah menyebut orang yang diuji sebagai orang yang layak mendapatkan kabar gembira. Itu artinya, ujian bukan kutukan. Ujian adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Allah sedang mengangkat derajat kita. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk kita, yang mungkin belum kita bayangkan sebelumnya. Dan di saat-saat seperti itulah, kita paling butuh untuk tidak memutus hubungan dengan Allah. Justru di saat-saat tersulit itulah, kita paling perlu mendekat kepadanya. Dan salah satu cara paling indah, paling mudah, dan paling bermakna untuk mendekat kepada Allah di pagi hari adalah melalui sholat duha. Saudaraku, sebelum kita membahas lebih dalam tentang keutamaan dan cara mengamalkan sholat duha, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata. Kisah yang sangat sederhana, tapi mengandung pelajaran yang luar biasa dalam. Namanya Bu Fatimah, seorang perempuan paruh baya yang tinggal di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur. Kehidupannya jauh dari kata mudah. Suaminya sudah lama jatuh sakit, tidak bisa bekerja, dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Sementara anak-anaknya masih kecil, masih membutuhkan biaya sekolah, makan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Seluruh beban hidup keluarga itu ada di pundak Bu Fatimah seorang diri. Setiap hari, sebelum langit benar-benar terang, Bu Fatimah sudah bangun. Ia sholat subuh, lalu mulai menyiapkan bahan dagangannya. Hanya segenggam tempe, beberapa potong tahu, dan singkong yang ia beli dengan sisa uang dari hari sebelumnya. Semua itu ia goreng, ia masukkan ke dalam keranjang, lalu ia jinjing ke pasar yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Keuntungan yang ia dapat tidak seberapa. Kadang hanya cukup untuk membeli beras 2 atau 3 liter, kadang bahkan kurang dari itu. Ada hari-hari di mana Bu Fatimah pulang ke rumah dengan kantong hampir kosong, lalu diam-diam menangis di pojok dapur agar anak-anaknya tidak melihat. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam diri Bu Fatimah. Satu kebiasaan yang ia jaga seperti menjaga nyawanya sendiri. Setiap pagi setelah matahari mulai meninggi sedikit dan sinarnya mulai terasa hangat, sebelum ia berangkat ke pasar, Bu Fatimah selalu singgah sebentar. Ia ambil wudhu,
ia gelar sajadah kecilnya yang sudah lusuh, lalu ia berdiri, menghadap kiblat dan menunaikan sholat duha 2 rakaat. Tidak banyak, hanya 2 rakaat. Tapi dalam 2 rakaat itu ada sesuatu yang terjadi. Ada percakapan yang hanya Bu Fatimah dan Allah yang tahu. Ada air mata yang jatuh, bukan karena lemah, tapi karena ia sungguh-sungguh merasakan bahwa hanya Allah tempatnya bergantung. Hanya Allah yang benar-benar mengerti keadaannya. Dan hanya Allah yang mampu menolong ketika semua manusia di sekitarnya tidak mampu berbuat apa-apa. Ya Allah, bisik Bu Fatimah dalam setiap sujudnya. Aku tidak minta banyak. Aku hanya minta hari ini cukup. Cukup untuk makan anak-anakku, cukup untuk obat suamiku, cukup untuk tidak tidur dengan perut kosong malam ini. Begitulah Bu Fatimah, setiap pagi tanpa pernah absen. Dan perlahan-lahan orang-orang di pasar mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Dagangan Bu Fatimah selalu sedikit, tapi selalu habis lebih cepat dari pedagang lain. Selalu ada saja pembeli yang datang berulang, bahkan kadang membeli lebih banyak dari yang mereka rencanakan. Ada yang membeli gorengan Bu Fatimah hanya karena lewat depan lapaknya dan seperti ada yang menarik. Bu Fatimah sendiri tidak bisa menjelaskan kenapa. Ia hanya bersyukur. Suatu hari di pertengahan tahun, seorang pria paruh baya berpenampilan rapi singgah di lapak Bu Fatimah. Ia membeli beberapa bungkus gorengan, tapi sebelum pergi, ia berhenti. Ada sesuatu yang membuatnya ingin berbicara lebih lama. Ada ketenangan pada perempuan sederhana itu yang tidak ia temukan di banyak tempat lain. Mereka berbincang cukup lama. Pria itu bertanya tentang kehidupan Bu Fatimah, tentang keluarganya, tentang dagangannya. Bu Fatimah menjawab dengan jujur, sederhana, tanpa mengeluh. Matanya berbicara tentang keyakinan yang dalam. Ternyata, pria itu adalah seorang pengusaha sembako dari kota yang sedang mencari mitra terpercaya di desa-desa untuk mendistribusikan produknya. Ia sudah lama mencari seseorang yang jujur, yang bisa dipercaya, yang punya ketekunan. Dan entah kenapa, ia merasa Bu Fatimah adalah orang itu. Singkat cerita, mereka menjalin kerjasama. Bu Fatimah diberi kepercayaan untuk menjadi agen distributor sembako di desanya, dengan modal awal dari si pengusaha dan sistem bagi hasil yang sangat adil. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tidak seperti di sinetron yang tiba-tiba jadi kaya raya. Tapi perlahan, penuh keberkahan, kehidupan Bu Fatimah berubah. Suaminya bisa berobat rutin, anak-anaknya bisa sekolah dengan tenang, rumah yang dulu bocor waktu hujan akhirnya bisa diperbaiki, dan yang paling Bu Fatimah syukuri, ia tidak lagi tidur dengan rasa cemas tentang esok hari. Ketika tetangga-tetangganya bertanya apa rahasia perubahan hidupnya, Bu Fatimah tidak menyebut kecerdasan bisnisnya, ia tidak menyebut kerja kerasnya. Ia hanya menunduk pelan lalu berkata, "Aku tidak punya ilmu khusus, aku hanya tahu bahwa rizki itu milik Allah. Aku hanya bertugas berusaha dan tidak pernah meninggalkan sholat duha. Dari situlah Allah yang mengurus sisanya." Saudaraku, renungkanlah kisah Bu Fatimah ini. Ia tidak punya koneksi, ia tidak punya modal, ia tidak punya pendidikan tinggi, ia tidak punya strategi bisnis yang canggih. Yang ia punya hanyalah keyakinan yang teguh kepada Allah, ikhtiar yang tidak pernah berhenti, dan satu amalan pagi yang tidak pernah ia tinggalkan. Dan Allah yang maha melihat dan maha mendengar menggerakkan jalan rizki itu dengan cara yang tidak pernah Bu Fatimah rencanakan. Ada 3 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah ini. Pelajaran pertama, rizki tidak selalu datang dari arah yang kita duga. Kita sering terlalu sibuk merencanakan dari mana rizki akan datang, sehingga kita lupa bahwa Allah memiliki jalan-jalan yang tidak terbatas. Tugas kita bukan merancang dari mana rizki akan datang. Tugas kita hanyalah membuka hati dan menjaga hubungan dengan Allah. Sisanya, Allah yang urus. Pelajaran kedua, istiqomah jauh lebih berharga dari sekedar banyak. Bu Fatimah tidak sholat duha 12 rakaat setiap hari, hanya 2 rakaat. Tapi ia lakukan setiap hari dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan air mata yang ikhlas, dengan keyakinan yang tidak goyah. Dan di sisi Allah,
Keistiqomahan itu jauh lebih berat timbangannya dibanding ibadah yang banyak tapi tidak konsisten. Pelajaran ketiga, rizki yang datang melalui keberkahan Allah berbeda dengan rizki yang datang semata-mata dari kerja keras. Rizki yang berkah itu mencukupkan. Ia tidak hanya menambah angka di rekening, tapi menambah ketenangan di hati. Ia tidak hanya membuat hidup lebih makmur secara materi, tapi juga lebih damai secara batin. Dan itulah yang paling berharga. Saudaraku, yang dirahmati Allah, sekarang mari kita pelajari bersama mengapa sholat duha memiliki kedudukan yang begitu istimewa dan begitu dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Keutamaan pertama, menggantikan sedekah seluruh sendi tubuh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada setiap sendi tubuh manusia terdapat kewajiban untuk bersedekah setiap harinya, dan 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi semua itu. Saudaraku, mari kita renungkan hadis ini lebih dalam. Para ulama menyebutkan bahwa tubuh manusia memiliki sekitar 360 sendi. Setiap sendi, setiap hari, memerlukan rasa syukur dari kita, karena setiap sendi itu adalah nikmat Allah. Bayangkan, dengan sendi-sendi itu kita bisa berjalan, bisa mengangkat barang, bisa memeluk orang yang kita cintai, bisa melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Berapa nilai nikmat itu? Tidak menilai. Tapi Allah dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas, tidak meminta kita bersedekah uang untuk 360 nikmat itu. Allah cukupkan semuanya hanya dengan 2 rakaat sholat duha. Subhanallah, Masya Allah, betapa murah hatinya Allah kepada kita. Keutamaan kedua, Allah mencanggung kecukupan kita sepanjang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Perhatikan kata mencukupkan, bukan sekedar memberikan lebih, tapi mencukupkan. Saudaraku, ada perbedaan yang sangat besar antara banyak dan cukup. Ada orang yang hartanya melimpah ruah, tapi hidupnya tidak pernah terasa cukup. Selalu gelisah, selalu takut rugi, selalu merasa ada yang kurang. Hatinya kering meskipun rekeningnya penuh. Ia kaya, tapi tidak berkah. Sebaliknya, ada orang yang secara materi tampak sederhana, tapi hidupnya tenang. Hatinya damai, tidurnya nyenyak, senyumnya tulus. Ia merasa cukup dengan apa yang ada. Ia bersyukur atas hal-hal kecil. Dan keberkahan itu membuatnya jauh lebih bahagia daripada orang kaya yang selalu gelisah. Itulah kecukupan yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang menjaga sholat duha. Keutamaan ketiga, sholat yang sangat dicintai Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa beliau tidak pernah meninggalkan sholat duha. Bahkan dalam kondisi safar, dalam perjalanan sekalipun, Nabi selalu berusaha menunaikannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menceritakan bahwa Rasulullah pernah berwasiat kepadanya 3 hal yang tidak ingin ia tinggalkan hingga akhir hayatnya. Salah satunya adalah sholat duha. Bayangkan, ketika manusia paling mulia yang pernah diciptakan Allah, manusia yang sudah dijamin syurga, manusia yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, masih setia mengerjakan sholat duha setiap hari. Apakah kita yang penuh dosa ini tidak seharusnya jauh lebih bersemangat untuk mengerjakannya? Keutamaan keempat, termasuk dalam kategori sholat awabin. Para ulama menyebut sholat duha sebagai bagian dari sholat awabin, yaitu sholat yang dikerjakan oleh orang-orang yang sering kembali dan bertaubat kepada Allah. Ini adalah sholat yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah seseorang yang tidak mau jauh dari Allah. Seseorang yang setiap pagi ingin memulai hari dengan menghadap kepadanya. Ada sebagian ulama yang juga menyebutnya sebagai sholatnya orang-orang yang bertaubat. Karena dengan sholat duha, kita seperti memperbaharui tekad kita setiap pagi, bahwa hari ini kita ingin menjadi hamba yang lebih baik dari kemarin. Keutamaan keempat, wujud syukur atas nikmat pagi.
Setiap kali kita membuka mata di pagi hari, itu adalah hadiah dari Allah. Bukan sesuatu yang bisa kita pastikan sendiri. Bukan sesuatu yang otomatis akan terus datang. Sholat duha adalah cara kita berterima kasih kepada Allah atas hadiah pagi itu. Dan Allah berfirman dalam surah Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kalian. Ketika kita bersyukur atas nikmat pagi dengan sholat duha, Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan menambah, Allah akan melapangkan, Allah akan memberkahi. Segmen 7, CTA kedua atau tengah. 23 menit 30 detik sampai 24 menit 15 detik. Saudaraku, kita sekarang sudah berada di pertengahan perjalanan renungan kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, saya ingin mengajak sahabat semua untuk sejenak menuliskan sesuatu di kolom komentar. Tuliskan satu hajat, satu doa, atau satu keinginan terdalam yang selama ini sahabat panjatkan kepada Allah. Biarkan kita saling mengaminkan doa satu sama lain. Karena Rasulullah bersabda bahwa doa seseorang untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang itu adalah doa yang paling mudah dikabulkan. Jangan pelit dengan doa, saudaraku. Aminkan doa saudaramu hari ini. Insya Allah, Allah juga akan mengaminkan doa-doa sahabat semua. Dan kalau belum subscribe, sekarang adalah waktunya. Tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada seseorang yang sahabat sayangi. Karena satu video yang tepat di waktu yang tepat bisa mengubah segalanya bagi seseorang yang sedang berjuang. Segmen 8. Cara mengamalkan sholat duha. 24 menit 15 detik sampai 29 menit 30 detik. Baiklah saudaraku, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat praktis. Bagaimana cara mengamalkan sholat duha dengan benar? Karena ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Indah dipandang, tapi tidak memberi manfaat. Mari kita pelajari satu persatu. Langkah pertama, kenali waktu yang tepat. Sholat duha tidak boleh dikerjakan sembarangan waktu. Ada batas awal dan batas akhirnya. Batas awal adalah ketika matahari sudah terbit dan mulai meninggi. Kira-kira sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Kita tidak boleh sholat tepat di saat matahari terbit, karena waktu itu dilarang untuk sholat. Batas akhirnya adalah sebelum masuk waktu zuhur. Namun, waktu yang paling utama dan paling dianjurkan oleh para ulama adalah ketika matahari sudah cukup tinggi dan panas mulai terasa. Dalam kondisi iklim Indonesia, itu biasanya antara pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Itulah waktu emas untuk sholat duha, ketika pahalanya paling besar dan doanya paling dekat dengan pengabulan. Jadi kalau sahabat bisa meluangkan 10 menit antara pukul 8 hingga pukul 10 pagi, itu sudah lebih dari cukup. Langkah kedua, mulai dari yang paling ringan, yaitu 2 rakaat. Rasulullah bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah bukan amalan yang paling banyak, tapi amalan yang paling konsisten, meskipun sedikit. 2 rakaat setiap hari tanpa pernah absen, itu jauh lebih baik di sisi Allah daripada 8 rakaat yang hanya dikerjakan sesekali. Kalau sudah mulai terbiasa dengan 2 rakaat dan hati terasa ingin menambah, silakan ditambah menjadi 4 atau 6 atau 8 rakaat. Tidak ada yang membatasi. Langkah ketiga, niat yang benar. Niat dalam Islam adalah urusan hati, bukan lisan. Tapi bagi sahabat yang ingin melafalkan niat, bisa mengucapkan, Usolli sunatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Langkah keempat, bacaan dalam sholat. Seperti sholat pada umumnya, setiap rakaat dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, bacalah surah apa saja yang sahabat hafal dan yang sahabat sukai. Namun untuk menambah keutamaan dan fadilah, ada bacaan yang dianjurkan oleh sebagian ulama berdasarkan asar dari para sahabat dan tabi'in. Pada rakaat pertama, setelah Al-Fatihah,
bacalah ayat kursi sebanyak 10 kali. Mengapa ayat kursi? Karena ayat kursi adalah ayat teragung dalam Al-Quran. Ia berbicara tentang keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Membacanya di pagi hari adalah seperti kita menegaskan kembali keyakinan kita bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah dan tidak ada yang di luar jangkauan kekuasaannya. Pada rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Surah Al-Ikhlas yang hanya 3 ayat ini memiliki nilai yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Membacanya 10 kali berarti seperti membaca lebih dari 3 Al-Quran. Masya Allah. Langkah kelima, doa setelah sholat duha. Inilah bagian yang jangan sampai terlewat saudaraku. Karena setelah kita mengerjakan sholat, pintu langit sedang terbuka lebar untuk kita. Malaikat sedang mengaminkan doa-doa kita, dan Allah sedang menunggu permintaan hambanya. Jangan buru-buru berdiri setelah salam. Duduklah sebentar, angkat kedua tangan, dan bicaralah kepada Allah. Ada doa khusus yang dianjurkan setelah sholat duha, yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantara isinya adalah meminta kepada Allah atas segala kebutuhan kita melalui keagungannya. Salah satu doa yang bisa diamalkan adalah Allahumma ghfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Setelah itu, lanjutkan dengan menyampaikan semua hajat kita kepada Allah. Bicaralah dengan bahasa yang paling jujur dan paling tulus yang kita bisa. Allah tidak membutuhkan kalimat yang indah. Allah tidak membutuhkan bahasa Arab yang fasih. Yang Allah lihat adalah ketulusan hati kita. Ceritakan kepada Allah tentang tagihan yang belum terbayar, tentang usaha yang sedang lesu, tentang anak yang sedang sakit, tentang hubungan keluarga yang sedang tidak harmonis, tentang cita-cita yang terasa jauh, tentang dosa-dosa yang membuat hati berat. Tumpahkan semuanya, karena Allah Maha mendengar dan Maha menyayangi. Langkah keenam, jaga istiqomah. Inilah kunci sejatinya, saudaraku. 1 kali sholat duha tidak akan langsung mengubah dunia. Tapi 1 kali sholat duha yang dilakukan setiap hari tanpa pernah absen, selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, itu yang membedakan Bu Fatimah dari pedagang-pedagang lain di pasar itu. Bukan karena ia lebih pintar atau lebih bertalan, tapi karena ia istiqomah. Kata para ulama, al-istiqomatu fauqal karomah. Istiqomah itu di atas karomah. Orang yang istiqomah dalam beribadah lebih mulia di sisi Allah dari orang yang mendapat karomah tapi tidak konsisten dalam ibadahnya. Maka saudaraku, bulatkan tekad mulai hari ini. Jangan tunggu keadaan sempurna. Jangan tunggu sampai semua urusan selesai. Mulailah dari pagi ini. Mulailah dari 2 rakaat. Dan jaga itu setiap hari. Segmen 9. Renungan. Mengapa kita melewatkannya? Saudaraku, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab dengan jujur dari kedalaman hati kita masing-masing. Jika sholat duha sepenting dan seutama ini, mengapa kita sering melewatkannya? Hampir semua dari kita sudah tahu tentang sholat duha, sudah pernah dengar keutamaannya, sudah pernah berniat untuk istiqomah. Tapi kenyataannya, berapa hari dalam seminggu ini kita benar-benar menunaikannya? 1, 2, atau mungkin tidak sama sekali. Jujurlah kepada diri sendiri, karena kejujuran adalah langkah pertama menuju perubahan. Jawabannya hampir selalu sama. Tidak sempat, sudah terlambat. Nanti saja kalau sempat, besok mulai. Dan besok yang dimaksud itu, entah sudah berapa kali kita ucapkan, tapi tidak pernah benar-benar datang. Saudaraku, izinkan saya menyampaikan sebuah renungan yang mungkin sedikit mengusik. Dalam satu hari, kita punya 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik. Sholat duha 2 rakaat, butuh 7-10 menit. Itu kurang dari 1% dari seluruh waktu kita dalam sehari. Tapi kita bilang tidak sempat.
Sementara untuk scroll media sosial, kita bisa menghabiskan 1 jam, 2 jam, bahkan lebih. Untuk menonton konten hiburan yang tidak memberikan manfaat apa-apa untuk kehidupan kita bisa duduk berjam-jam tanpa terasa. Untuk ngobrol yang tidak perlu, untuk kegiatan yang sebenarnya bisa ditunda, kita selalu punya waktu. Tapi untuk 7 menit menghadap Allah, yang bisa membuka pintu rezeki kita, yang bisa mendatangkan pertolongannya, yang bisa memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun, kita merasa tidak sempat. Saudaraku, ini bukan soal waktu, ini soal prioritas. Ketika kita mendahulukan Allah, Allah akan mendahulukan urusan kita. Ketika kita meluangkan waktu untuknya di pagi hari, Allah akan meluangkan jalan untuk kita sepanjang hari. Ketika kita menjadikannya yang pertama sebelum kita mulai beraktivitas, Allah akan menjadi penolong utama kita dalam setiap aktivitas itu. Tapi ketika kita terus menunda untuk menghadapnya, jangan heran kalau urusan kita juga terus terasa tertunda. Jangan heran kalau rezeki terasa seret. Jangan heran kalau solusi tidak kunjung datang. Bukan karena Allah menghukum, tapi karena kita sendiri yang memilih untuk tidak membuka pintunya. Ada sebuah ungkapan yang sangat dalam dari para ulama. Man kana lillahi, kana Allahu lahu. Barang siapa yang ada untuk Allah, maka Allah pun akan ada untuknya. Ketika kita hadir untuk Allah di pagi hari, Allah akan hadir untuk kita sepanjang hari. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, hidup ini memang penuh dengan ujian. Ada saat ketika kita merasa kuat, dan ada saat ketika kita merasa hampir tidak sanggup lagi. Ada saat ketika semua terasa baik-baik saja, dan ada saat ketika segalanya terasa hancur berkeping-keping. Tapi di setiap kondisi itu, Allah tidak pernah berpaling dari kita. Allah selalu ada, selalu hadir, selalu menunggu kita datang kepadanya. Dan salah satu cara paling mudah, paling indah, dan paling bermakna untuk datang kepada Allah adalah melalui sholat duha. Hanya 2 rakaat di pagi hari, hanya beberapa menit bersujud di hadapannya. Hanya sebuah doa yang tulus dari hati yang penuh harap, tapi dampaknya luar biasa. Allah bisa menggerakkan seseorang yang bahkan kita tidak kenal untuk menjadi jalan rezeki kita, seperti yang terjadi pada Bu Fatimah. Allah bisa membuka peluang yang selama ini tidak terlihat di depan mata kita. Allah bisa menutup pintu-pintu masalah dan membuka pintu-pintu solusi. Allah bisa mendatangkan ketenangan di hati yang selama ini gelisah. Allah bisa menjadikan yang sedikit terasa cukup dan yang cukup terasa berlimpah. Allah bisa melunaskan hutang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Allah bisa mendatangkan jodoh bagi yang belum menikah. Allah bisa menganugerahkan keturunan bagi yang mendambakan anak. Allah bisa menyembuhkan penyakit bagi yang sedang sakit. Semua itu bukan dongeng. Semua itu bukan janji kosong. Semua itu adalah janji Allah yang tertuang dalam sabda-sabda Rasul-Nya yang mulia. Maka saudaraku, mulai dari pagi ini, mari kita berjanji. Bukan janji kepada saya, bukan janji kepada siapapun, selain diri kita sendiri dan Allah. Saya akan jaga sholat duha. Saya akan mulai dari 2 rakaat. Saya tidak akan menundanya lagi. Saya tidak akan membiarkan satu pagi pun berlalu tanpa saya menyapa Allah dengan amalan ini. Karena saya percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang setia menghadap Allah tanpa memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga sebagai balasannya. Saudaraku, jangan biarkan pagi ini berlalu begitu saja. Kalau setelah video ini selesai, matahari masih belum masuk waktu zuhur, langsung ambil wudhu, gelar sajadah, dan tunaikan 2 rakaat sholat duha. Hari ini, bukan besok. Hari ini. Dan rasakan sendiri apa yang terjadi. Sahabat-sahabat renungan yang dirahmati Allah. Kita telah sampai di penghujung perjalanan renungan kita hari ini. Semoga setiap kata yang sahabat dengar atau baca hari ini tidak berhenti di telinga saja, tapi meresap jauh ke dalam hati dan berbuah menjadi amal nyata. Sebelum kita berpisah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau video ini memberikan manfaat untuk sahabat, tolong jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang sahabat sayangi, kepada orang tua, kepada suami atau istri, kepada anak-anak, kepada sahabat, kepada rekan kerja, kepada siapapun yang sahabat rasa mungkin membutuhkan renungan ini hari ini. Karena menunjukkan jalan kebaikan kepada seseorang, pahalanya sama dengan mengerjakan kebaikan itu sendiri. Yang kedua,
Tuliskan di kolom komentar tekad sahabat. Kalau sahabat siap untuk mulai istiqomah sholat duha mulai hari ini, tuliskan, Bismillah, saya siap istiqomah sholat duha. Tuliskan juga doa dan hajat sahabat di kolom komentar, agar kita bisa saling mengaminkan. Karena doa yang diaminkan oleh banyak orang yang ikhlas, insya Allah lebih dekat dengan pengabulan. Yang ketiga, tekan subscribe sekarang kalau belum, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tekan tombol like. 3 hal kecil itu sangat membantu kami untuk terus hadir dan terus menghadirkan konten yang bermanfaat untuk sahabat semua. Doa saya untuk sahabat semua. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lapangkanlah rizki saudara-saudaraku yang sedang dalam kesempitan. Sembuhkanlah yang sedang sakit. Mudahkanlah yang sedang dalam kesulitan. Tenangkanlah hati yang sedang gelisah. Kabulkanlah hajat-hajat mereka yang halal dan baik. Jadikanlah kami semua hamba-hamba yang istiqomah dalam ibadah, yang setia menghadap kepadamu setiap pagi, melalui sholat duha. Dan jangan pernah Engkau jauhkan kami dari rahmat dan kasih sayang-Mu. Amin. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menemani saya hingga ke penghujung video ini. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat dengan kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Sampai jumpa di video berikutnya, di channel Renungan. Jagalah sholat, jagalah doa, dan jagalah hati kita selalu dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.